Ya, kali ini kita akan buat alkohol dispenser untuk hand sanitizer dengan cara sederhana, dengan modul belajar seperti yang ada di gambar. Nah, yang kita butuhkan adalah modul infrared seperti ini ya. Saya ada dua modul infrared, tapi ini sebenarnya prinsip kerjanya sama. Jadi bedanya cuma ini infrarednya menghadap ke depan, sedangkan infrared ini yang satunya menghadap ke bawah. Ini biasanya digunakan untuk sensor line follower ya. Kalau ini untuk menghindari penghalang atau avoider. Yang beda lagi di pinnya di sini yang menghadap ke depan ini cuma ada 3 saja, sedangkan yang di sini ada 4. Nah, apa saja pinnya? Yang 3 ini kita lihat lebih detail ya. Nah, itu ada VCC positifnya, ground, dan out. Out ini digital out ya, jadi yang menghadap ke depan ini tidak ada analog outnya. Sedangkan yang 4 pin sama seperti tadi, ada VCC, ground, DO ini digital out, dan tambahan satu lagi analog out. Nah, apa bedanya dan bagaimana cara kerjanya? Kita akan coba pelajari ini ya dengan modul belajar. Nah, seperti biasa, mari kita buka dulu softwarenya, PictoBlox. Nah, di sini kita akan bahas fitur yang berhubungan dengan sensor ini. Sebelumnya, kemarin di video sebelumnya saya lupa menjelaskan tentang ini ya, fitur state dan upload. Kalau state, ada gambar seperti ini. Kalau kita pilih upload, oh belum bisa ya, harus connect dulu. Saya konekkan dulu boardnya. Connect ya, sudah connect. Kita pilih state upload. Nah, maka akan muncul kotak kosong. Kotak kosong ini nanti berisi coding. Setiap kali kita tarik blok dari sini ke tempat blok di sini, akan ada coding seperti contohnya seperti ini ya. Nah, ini muncul coding secara otomatis. Kemudian kita masukkan kontrol seperti biasa. Kita harus dua ini wajib ya, forever dan when Arduino startup. Nah, untuk tes sensor ini kita butuh sensor. Pertama kita akan perhatikan yang digital dulu ya. Yang digital kita pakai ini blok if then dan else. Kemudian kita pilih sensornya. Nah, sensornya kita pakai, karena kita pakai yang digital, kita pilih yang read digital sensor. Nah, ini read digital sensor, kita masukkan ke bagian di sini. Nah, setelah read digital sensor, kita pilih lagi di Arduino Uno. Kita akan pilih set digital pin. Kemudian di sini juga kita pilih set digital pin lagi. Nah, sekarang kita akan coba ya. Pertama kita hubungkan pin-pinnya.
Ini untuk pin digitalnya kita akan hubungkan ke pin nomor 2 di Arduino, sedangkan pin output kita lihat hasilnya dari sensor ini kita hubungkan di pin nomor 13. Nah, di sini kita pilih low dan kemudian di bawahnya kita pilih high. Sekarang kita coba hubungkan dulu kabelnya. Nah, ini pin output dari sensornya warna kuning, saya masukkan ke pin nomor 2. Sudah. Kemudian kita lihat hasilnya. Di situ kita gunakan pin nomor 13. Saya gunakan lampu traffic light yang kemarin. Saya hubungkan ke pin nomor 13. Sudah ya. Ini sebenarnya sudah jadi ya. Nah, tanpa program sebenarnya kalau kita lihat ini sensor ini sudah berfungsi. Kita lihat ada lampu di sampingnya, satu nyala, satu mati. Kalau kita dekatkan tangan kita, nah dia nyala, dia sudah memberikan sensor ya, output. Tapi lampu merah ini belum menyala karena kita belum upload programnya. Sekarang coba kita upload. Kita upload. Nah, sudah diupload. Sekarang kita coba dekati lagi ya sensornya sampai lampunya nyala. Nah, dia akan menyala bersamaan. Nah, berarti programnya sudah berjalan. Nah, apakah bisa kita pakai hanya sensor saja karena dia sudah bisa menyalakan lampu ya tanpa menggunakan Arduino? Bisa jawabannya. Tapi kalau kita pakai hanya sensor ini, dia sewaktu kita nantinya kita fungsikan sebagai sensor hand sanitizer, sewaktu tangan ada di bawah dan tangan ini tidak segera menjauh, maka alkoholnya nanti akan terus keluar. Tapi kalau kita gunakan Arduino, kita bisa program. Contohnya seperti ini keluar terus ya, nyala terus. Tapi coba kita program sehingga bisa kita kendalikan. Nah, program yang tadi kita tambahkan weight dan juga satu ini kita duplicate dulu. Weight-nya akan kita taruh di sini, duplicate-nya taruh di bawahnya, kita kasih weight lagi. Nah, untuk ini kita beri low ya, jadi keterangannya
sewaktu sensor ini membaca ada pergerakan, ada benda yang menghalanginya, dia akan membuat outputnya ini menyala selama 1 detik. Otomatis setelah 1 detik dia akan dibuat mati selama kita tulis ini 2 detik ya, 2 detik. Nah sekarang kita upload dan kita lihat hasilnya. Kita upload. Sudah, sekarang kita coba ya, kita dekatkan tangan ya, kelihatan ya, 1 detik nyala, 2 detik mati. Jadi sewaktu mati ini tanda agar segera tangan ini menjauh dari sensor. Sebaliknya lampu yang ada di sensor itu selalu nyala. Jadi ini bedanya kalau kita pakai sensor langsung dengan kalau kita pakai Arduino. Kalau kita pakai Arduino kita bisa atur, tapi kalau pakai sensor tidak bisa kita atur ya untuk pengendaliannya seperti itu. Nah sekarang apa bedanya dengan yang pin analog? Pin analog ya, di sampingnya itu ada pin analog. Kita akan pindah ke pin analog dulu. Nah untuk pin analog ini saya masukkan ke analog 5 ya di Arduino nya. Programnya akan berubah. Kita lihat programnya seperti apa. Kita buang dulu ini. Kita masukkan ini. Nah untuk analog sensor yang kita akan pakai juga harus pilih yang read analog sensor. Nah untuk modelnya seperti ini ya, kita lihat ini ada lengkungan, tidak bisa masuk ke ini ya. Nah maka kita perlu tambahkan ini, pilih di bagian kontrol, kita tambahkan ini, bisa lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, kita lihat nanti apa maksudnya. Nah ini sudah lingkaran, kita bisa masukkan lingkaran, sudah masuk. Ini pilih A5, kita masukkan ke A5. Nah ini sama, kita taruh pin 13, dan ini juga sama, kita masukkan semua. Ini kita hapus. Baik, sudah jadi, kita coba upload ya. Sudah berhasil, kita coba dekatkan. Tidak ada reaksi ya. Kenapa seperti itu? Karena ini ukurannya 50 terlalu kecil, kita ganti 150 dulu. Kita upload. Kita coba lagi.
sudah mau nyala. Jadi apa bedanya analog sama yang digital? Jadi jika kita pakai digital, untuk seberapa jauh sensor ini akan merespon, ini bisa kita atur langsung dari ini ya, trimmer bawaannya. Tapi kalau kita pakai yang analog, pin analog, kita nyetingnya lewat program. Nah, kita akan tahu berapa nilainya, jarak ini nilainya berapa di program. Kita perlu tambahkan coding lagi. Coba kita akan tambahkan coding sehingga kita tahu berapa nilai dari jarak antara sensor ke tangan. Ini bisa kita tambahkan communication. Nah, ini serial, kita masukkan ke bagian sini. Kemudian ini kita masukkan ke sini dan juga di sini. Ini kasih waktu 1 detik. Nah, untuk ini tujuannya untuk membaca sensor sehingga kita tahu nilai berapa banyak sensor itu. Kita kasih masuk di sini sama, dan jangan lupa rubah ke A5. Jika sudah, kita upload. Nah, sekarang kita coba ya. Masih berfungsi. Nah, sekarang kita akan lihat nilainya. Ini ada di bagian tab serial monitor. Bisa pilih serial monitor. Nah, di situ terbaca ya 800 sekian. Nah, kalau kita coba tangan kita ada 400, 369, begitu 69 dia nyala. Dan seterusnya. Kenapa 69 nyala? Karena nilainya ya di sini ya. Ini 150 batasannya. Tapi kalau dia nilainya banyak, 900 lebih besar, dia akan mati. Lampu ini akan mati. Tapi kalau dia nilainya lebih kecil dari 150, dia akan nyala. Kita coba lagi. Ya, ini sudah kita bisa buat ya. Tapi saya akan gunakan yang model ini ya, yang ke depan. Prinsipnya sama, tapi saya akan pakai yang digitalnya. Jadi kita akan program seperti yang sebelumnya ya. Mari kita program seperti yang sebelumnya terlebih dahulu.
Ya, ini sudah sama seperti yang sebelumnya kita upload. Kita coba hasilnya. Ya, nyala ya. Nah, untuk jaraknya nanti kita bisa atur sesuai kehendak kita di trim pot ini ya, trimmer ini. Baik, sekarang kita akan rangkai ke mana ya, ke sini, ke gelas ini. Kita butuh selang, gelas, dan juga pompa ya. Nah, sekarang saya akan setting dulu. Sudah dirangkai seperti pada video ini. Coba kita masukkan alkoholnya. Matikan dulu. Kasihkan. Kembali kita isi power. Ya, ini sudah selesai dirangkai. Untuk powernya saya gunakan power bank. Kemudian untuk output di modul belajarnya yang kemarin kita gunakan lampu, saya masukkan ke relay. Di belakang ada relay. Ini relaynya, dan ini sensor infrared dan pompa di dalamnya sudah siap semua. Kita coba ya. Dia berhenti sendiri seperti itu karena tadi kita setting ya, tiap 1 detik nyala, 2 detik mati. Nah, ini saya masih pakai modul belajar, tapi kalau kita sudah pasangkan, terapkan, bagus jika kita pakai Arduino Nano ya, jadi ukurannya kecil, jadi bisa ditata rapi. Baik, itu saja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.